pengurangan. Nah, bentuk sederhananya kalau dia pengurangan kan berarti dibagi ya. Kemudian kalau dia penjumlahan berarti dikali. Tinggal kalian bagi dan kalian kali asal basisnya udah sama. Oke. Nah, di sini di dalam soal kan basisnya udah sama. Jadi tinggal kalian Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Misal kita punya soalnya seperti ini. 3 log 27. Nah, ini sama ya, seperti soal yang sebelumnya. Jadi, untuk menyederhanakan soal ini, maka buatlah 27 ini dalam bentuk eksponen dengan menggunakan basis 3. Jadi cari 3 dipangkatkan berapa, yang hasilnya adalah 27. 3 pangkat 3 kan? Jadi langsung 3 log 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kalian gunakan sifat logaritma, di mana A log B pangkat N itu berarti kan sama dengan N dikali A log B. Oke ya, tinggal masukin. Jadi sama dengan 3 dikali 3 log 3 ya. Kemudian di sini kan ada 3 log 3 ya. Jadi langsung 3 log 3 kan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Bisa ya? Soal berikutnya, misalnya kita punya 1 dibagi 25 log 125. Oke, di sini basisnya ada super ya. Jadi supaya kalian bisa menyederhanakan, maka sama ya. 125-nya ini kita pangkatkan. Kalau kita gunakan angka 25, ini kan lebih dari 125, jadi nggak bisa ya. Artinya 25 dan 125 ini sama-sama harus kita pangkatkan juga. Berapa dipangkatkan berapa? Ya, dengan basis yang sama, yang hasilnya 25 dan 125. Berapa? 5 kan? Jadi 5 dipangkat 2 kan hasilnya adalah 25 ya. Kemudian 5 dipangkatkan 3 itu kan hasilnya 125. Oke, coba ya. Jadi sama dengan ini 1 pernya masih ya. Jadi 1 per 55 pangkat 2 ya, karena kan sudah kita pangkatkan tadi ya. Log 5 pangkat 3. Oke, sekarang kita cari sifat mana yang bisa kita gunakan nih. Nggak ada yang super ya. Jadi masih ingat kan sifat eksponen yang kalau misalkan ada 1 dibagi A pangkat N, itu kan berarti bentuk sederhananya adalah A pangkat negatif N. 1 per 5 pangkat 2 itu bisa kita gunakan menggunakan sifat ini ya. Jadi sama dengan 5 pangkat negatif 2 log 5 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita gunakan sifat yang sifat logaritmanya yang A pangkat M log B pangkat N, itu berarti kan sama dengan N dibagi M dikali A log B. Tinggal dimasukin, berarti N-nya itu adalah 3, kemudian M-nya itu adalah negatif 2 ya. Jadi 3 dibagi negatif 2 dikali 5 log 5. Ketemu lagi nih sifat A log A, berarti 3 dibagi negatif 2 dikali 1. Tetap ya, hasilnya adalah 3 dibagi negatif 2. Oke, lanjut. Kita perlu soal lagi ya. Misal kita ada soal seperti ini. Akar 7 log 1 dibagi 343. Oke ya. Soalnya ada akar terlihat sulit, tapi kalau misalkan kalian
paham tentang sifat-sifat eksponen, kemudian bentuk akar, pasti bisa menyederhanakan logaritma. Ya, kita coba supaya tidak ada akar, jadi kita buat pangkat ya. Untuk akar 7 ini kita gunakan sifat bentuk akar, di mana 7 itu berarti pangkat 1/2 ya. Kemudian karena di situ pakai basis 7, coba dicari 7 itu dipangkatkan berapa ya, yang hasilnya 343. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, jadi 7 pangkat 3 ya. Coba kita tulis sama dengan 7 pangkat 1/2 log 1/7 pangkat 3. Oke, untuk yang seper ini kita bisa gunakan sifat eksponen lagi. Kita coba, oke. Dimana di sini 7 pangkat 1/2 tetap ya. Kemudian log 7 pangkat negatif 3. Nah, ini kita bisa gunakan sifat logaritma ya. Jadi sama dengan negatif 3 ya kan? Itu sama saja dengan n, kemudian dibagi m-nya itu adalah 1/2 ya. Jadi negatif 3 dibagi 1/2 dikali 7 log 7. Ketemu lagi nih, 7 log 7 itu kan berarti 1 ya. Yang negatif 3 dibagi 1/2 ini kita sederhanakan ya, dimana negatif 3 kita kali 2 kan 6. Positif dikali negatif itu negatif ya, jadi negatif 6 dibagi 1 itu kan tetap ya, negatif 6. Kemudian tadi dikali 1, negatif 6 dikali 1 kan juga tetap ya, negatif 6 hasilnya. Lanjut soal terakhir, materi logaritma ya. Misal kita punya soal 5 log 7 dikali 7 log 625. Nah, ini ada sifat logaritma yang bisa kalian gunakan, di mana A log B itu dikali B log C. Berarti bentuk sederhananya adalah tinggal A log C. Jadi tinggal kalian tulis A-nya di situ kan 5. Jadi 5 log C-nya berapa? C-nya itu adalah 625. Nah, ini kalian sederhanakan lagi. Karena basisnya adalah 5, jadi coba dicari 5 itu dipangkatkan berapa, yang hasilnya adalah 625. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 ya, berarti 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625. Oke, disederhanakan lagi ya. Jadi sama dengan 5 log 5 pangkat 4. Oke, pakai logaritma yang ini, A log B pangkat N itu berarti kan sama dengan N dikali A log B. Jadi 4 dikali 5 log 5. 5 log 5 itu hasilnya adalah 1. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Saya rasa itu dulu materi tentang sifat-sifat logaritma beserta contoh soalnya. Semoga bisa memahami materi tentang logaritma ini serta menggunakan sifat-sifat logaritma ini. Yang masih belum paham silahkan diulang lagi videonya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.